Halo Discuster, saya Rekti dari The Sigit. Mau berbagi 5 game yang sedang membuat saya kegandrungan. Yang pertama apa ya? Sebenarnya udah sebulan gak main game sih. Yang pertama NBA 2K21. Tapi yang PS4, belum punya PS5. Karena ya ini pertama kalinya saya main game sports secara online dan multiplayer. Ternyata seru banget, kayak beneran main basket. Kita bisa membentuk tim 5 orang, 3 orang, 2 orang melawan orang lain yang juga manusia di belahan bumi mana entah, dan saling beradu skill gitu. Terus juga bisa pakai wajah sendiri gitu ya, seru deh. Itu yang pertama. Yang kedua, ntar inget-inget dulu. Oh ini. Yang kedua, Judgment. Itu serinya Yakuza. Tapi ini game ya, Judgment ini cerita khusus kayak side story-nya gitu ya. Game action sih. Yakuza juga kan game ya Yakuza aja kayak di Jepang gitu. Nah kalau si Judgment ini cerita utamanya semacam apa ya, detektif yang punya afiliasi dengan Yakuza yang sedang berusaha memecahkan sebuah kasus korupsi dan sebagainya lah gitu. Yang bikin seru tuh environment-nya, suasananya kayak Shinjuku gitu, kayak di Tokyo banget. Terus karakter-karakternya juga dimodelkan berdasarkan aktor yang nyata yang ada di Jepang. Salah satunya Takura Kimuya yang pernah main iklan Levi's kalau yang mengalami. Terus apalagi yang bikin seru? Side game-nya sih, jadi kayak side mission-nya macam-macam. Ada yang main detektif, kayak ngebantu nyari kucing pakai drone gitulah, aneh-aneh lah gamenya. Itu PlayStation ya? PlayStation 4. Judgment. Yang ketiga apa ya? Dragon Quest 13. Kalau Dragon Quest sih kayak semacam udah game wajib buat saya sih, dari SD main Dragon Quest. Sebenarnya secara gameplay nggak banyak berubah, hanya grafiknya aja yang jadi lebih modern, ngikutin konsol PS4 gitu ya. Tapi saya sih udah penggemar Dragon Quest dari dulu. Alasannya karena karakternya buatan Toriyama Akira yang bikin Dragon Ball. Kedua, soundtracknya dibikin secara serius. Bahkan pernah ada konser orkestranya. Ketiga ya, dunianya apa ya, sebenarnya Dragon Quest muncul karena ada Lord of the Ring pada masa-masa, kan Lord of the Ring dibikinnya tahun 30-an ya, zaman-zaman perang lah ya. Tapi dibikin animasi itu tahun 70-an, 80-an. Nah, respon orang Jepang terhadap animasi Lord of the Ring dan Hobbit itu pada tahun 70-an adalah membuat game. Salah satunya Dragon Quest gitu. Jadi nuansa-nuansa fantasinya agak berbeda dengan fantasy yang sekarang apa ya, Genshin gitu. Atau bahkan kalau kalian suka main Mobile Legend, Dragon Quest itu 7 level di atasnya secara kualitas game. Kemudian yang keempat, Final Fantasy. Ini juga wajib. Saya lagi main yang ke-7. Sebenarnya remake yang ke-7 tuh remake-nya dari dulu PS1 kalau nggak salah, tahun 97. Saya PS1-nya nggak main, makanya pas main yang PS4 ini, Final Fantasy 7, bagus, ceritanya bagus, grafiknya bagus.
sebelum main yang 7 ini saya main Final Fantasy 15, itu juga ceritanya bagus. Jadi itu mah kayak nonton film anime, nggak anime malah 3D itu, animasi 3D. Tapi kita yang mainin gitu. Kayak nonton film, tapi kita yang mainin. RPG tapi itu ya? RPG. Tapi udah kalau Final Fantasy mah RPG-nya udah nggak role playing ganti-gantian. JRPG kan ganti-gantian ya. Lo mukul, gue bertahan, nanti pukul baru mukul lagi. Ini mah nggak, udah action aja, full action. Terus ya salah satu keseruannya RPG kayak gini tuh ya memang yang main Mobile Legend juga tahu karakter tuh masing-masing punya sifat keunggulan, jagoan ini tuh punya jurus ini apa-apa, elemen apa, bla bla yang kayak gitu deh. Nah, kenapa 7 level di atasnya? Karena game seperti Final Fantasy dan Dragon Quest punya latar belakang cerita yang sangat kuat gitu. Jadi ya itulah, kita bakal invest banyak waktu untuk mencari tahu tentang si dunianya, semacam binge watching di Netflix sih. Terakhir apa ya? Sebenarnya yang membuat saya bikin jadi beli PS4 ada 2 sebenarnya, Final Fantasy 15 sama Uncharted sih. Uncharted walaupun game yang udah lama ya, udah 3 tahun nih, tapi masih seru buat dimainin walaupun gameplaynya cukup sederhana, bisa tembak-tembakan. Tapi ya itu unsur petualangnya dapat, unsur ceritanya mantap gitu, ngebangun karakter dan dunianya bagus. Terus yang paling membuat tertarik sih semacam Tomb Raider, tapi Tomb Raider mah agak ini ya, kesininya jadi ada monster apa gitu kan, jadi terlalu sci-fi gitu. Kalau si Uncharted tuh masih kerasa nyata gitu, mengambil unsur berburu harta karun, seperti kalau yang di Uncharted 4 ini tuh berburu harta karun di pulau rahasia milik bajak laut tahun 1400-an gitu. Nah, dia ngebangun dunia itu sangat detail dan bisa dibilang historically correct gitu ya. Kayak bangunan-bangunannya bener, kerasa nyata gitu, masuk ke gua. Seru banget lah. Terus juga ada side story-nya yang mencari harta karun di India, mau ngebangun gua-guanya teh Hindu banget gitu, yang keren pisan. Nah, saya sih suka banget yang kayak gitu-gitu dan berharap mungkin Uncharted bakal ngeluarin lagi. Katanya mau ngeluarin film, tapi nggak berharap lah film mah, lebih seruan gamenya.